Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Sahabat WIT Islam dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita akan membacakan kitab, yaitu Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita memasuki di Al-Faslu Tsalits, yaitu pasal yang ketiga, Hukmut Thalabil Ilmi, yaitu akan membahas tentang hukum menuntut ilmu. Thalabul ilmi asy-syar'i fardhu kifayah. Yang pertama adalah memahami bahwasanya menuntut ilmu asy-syar'i adalah fardhu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Yaitu idza qama bihi man yakfi shara fi haqqil akharin sunnah. Apabila telah dilakukan oleh orang yang sudah mencukupinya dari ilmu tersebut, shara fi haqqil akharin sunnah, maka bagi orang lain itu adalah sunnah dalam menuntut ilmu tersebut. Jadi apabila di suatu negeri, suatu daerah sudah ada yang sudah mencukupi dalam mempelajari ilmu tersebut, maka untuk orang yang lain itu menjadi sunnah. Namun apabila tidak ada satupun, maka itu bisa berdosa. Oleh karenanya menuntut ilmu itu adalah fardu kifayah secara umum. Perlunya adanya orang yang mempelajari tentang ilmu perkara-perkara yang berkaitan tentang jenazah misalnya, maka itu adalah fardu kifayah. Tidak harus semua satu daerah itu mempelajari semuanya. Namun apabila sudah ada yang mencukupi mempelajari ilmu tersebut, maka bagi orang yang lain itu adalah sunnah. Dan selanjutnya, waqad yakunu thalabul ilmi wajiban 'alal insani 'ainan. Dan terkadang menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang, setiap kita ini wajib, ai fardhu ain. Semua muslim itu adalah terkadang diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Di sini diterangkan wadhabituhu, yaitu standarnya an yatawaqqafa alaihi ma'rifata ibadatin yuridu fi'laha, yaitu tergantung ibadah apa yang dia hendak lakukan, maka itu adalah wajib. Seperti ketika kita hendak melakukan ibadah sholat, maka belajar tentang sholat adalah wajib. Dan setiap muslim itu harus wajib dalam mempelajari sholat tersebut ketika hendak melakukan ibadah yang akan dilakukan. Atau muamalatan yuridul qiyama biha, atau muamalah yang dia itu hendak melakukan muamalah tersebut, maka wajib dia itu mempelajari ilmu muamalah tersebut. Seperti halnya ketika orang hendak melakukan jual beli, maka wajib baginya mengetahui hukum jual beli agar mengetahui batasan-batasan dalam syariat mengenai jual beli. Fa innahu yajibu alaihi fi hadhil hal, maka yang demikian itu adalah wajib dalam kondisi ini, an ya'rifa, supaya dia itu mengetahui. Jadi di sini disebutkan bahwasanya setiap kondisi yang hendak kita lakukan, baik itu adalah dalam bentuk ibadah ataupun muamalah yang hendak kita lakukan, maka itu adalah wajib kita pelajari. Yaitu seperti halnya kaifa yata'abbadu lillah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bihadhil ibadah, dengan ibadah tersebut, wa kaifa yaqumu bihadhil muamalah, atau bagaimana dia itu melakukan muamalah tersebut, maka wajib bagi seseorang, setiap insan, setiap muslim agar mempelajarinya. Wa ma'ada dzalik minal ilmi fa fardhu kifayah. Dan adapun selain dari ilmu-ilmu tersebut, maka itu adalah fardu kifayah, yaitu ilmu-ilmu hal yang tadi telah disebutkan, ilmu yang hendak kita lakukan dalam ibadah ataupun hendak kita lakukan dalam hal muamalah, maka selain dari ilmu ini adalah fardu kifayah. Maka apabila telah dilakukan oleh orang lain, maka gugur kewajiban kita untuk mempelajarinya.
Wa yanbaghi li-thalibil ilmi an yasura nafsahu annahu qa'imun bi fardhi kifayatin hala talabihi. Maka hendaklah bagi setiap penuntut ilmu itu hendak menanamkan pada dirinya bahwasanya ketika dia itu menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu fardu kifayah, liyahsula lahu thawaba fa'ilil fardhi ma'a tahsilil ilmi, yaitu hendaklah menanamkan pada dirinya itu supaya mendapatkan pahala. Pahala apa? Yaitu pahala melakukan kewajiban yang kifayah ini. Di samping juga menanamkan mendapatkan ilmu. Wala syakka anna talabal ilmi min afdalil a'mal. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya menuntut ilmu adalah di antara amalan-amalan yang paling unggul. Bal huwa minal jihad fi sabilillah. Bahkan menuntut ilmi adalah jihad di jalan Allah. Wala siyama fi waqtina hadza hina bada'at al-bid'u tadharu fil mujtama'il islami wa tantashiru wa takthuru. Apalagi pada saat-saat sekarang, pada hari ini, di mana telah banyak bermunculan kebidahan-kebidahan yang nampak di tengah masyarakat dan tersebarnya bid'ah tersebut. Wa bada'al jahlul katsir, kemudian merebaknya juga kebodohan yang banyak. Miman yatatalla'u ilal ifta'i bi ghairi ilmin, yaitu telah banyak merebak orang-orang bodoh yang memiliki keinginan untuk berfatwa tanpa ilmu. Wa bada'al jadalu min katsirin minan nas, dan telah banyak juga perdebatan-perdebatan di tengah manusia. Fahadhihi thalathah umurin kulluha tuhattimu 'ala syababi an yahrisa 'ala talabil ilmi. Maka tiga aspek inilah yang mengharuskan, yang harus memiliki perhatian bagi para pemuda agar dia itu memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Yaitu yang pertama adalah bid'un bada'at tadharu syururaha, yaitu kebidahan yang nampak, yang tersebar keburukan-keburukannya di tengah manusia. Yang kedua, tsaniyan unnasun yatatalla'una ilal ifta'i bighairi ilmin. Banyak sekali orang-orang yang bermunculan, yang berkeinginan untuk berfatwa tanpa ilmu. Tsalitsan, yang ketiga adalah jadalun katsirun fi masailin qad takunu wadihatan li ahli ilmi, yaitu perdebatan-perdebatan dari permasalahan-masalahan yang sebenarnya, yang sejatinya itu sudah jelas bagi kalangan para ulama. Lakin ya'ti man yujadilu fiha bighairi ilmin, namun datang bermunculan orang-orang yang melakukan perdebatan tanpa ilmu. Famin ajli dzalika fanahnu fi darurah ila ahli ilmin. Maka dari inilah, dari aspek-aspek inilah kami membutuhkan para ulama indahum rusuhun wasi'atut tila', yang mereka itu memiliki keluasan, kedalaman, keluasan pengetahuan dalam agama. Wa indahum fiqhun fid dinillah, yang ia juga memiliki kepemahaman yang dalam agama Allah. Wa indahum hikmatun fi taujihi ibadillah, dan kita juga membutuhkan yaitu para ulama yang memiliki hikmah dalam mengarahkan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna katsiran minan nas al'an yahsuluna ala ilmin nadhari fi mas'alatin minal masail. Karena banyak sekali manusia-manusia yang bermunculan saat ini yahsuluna ala ilmin nadhari, yang mereka itu berupaya mendapatkan ilmu secara materi, secara teoritis dalam perkara-perkara dari agama secara teori. Wala yahummuhum an-nadhar ila islahil khuluqi wa ila tarbiyatihim. Namun mereka tidak memperhatikan kepada kemaslahatan umat dan tidak memperhatikan dalam mentarbiyah mereka. Wa annahum idza aftu bikadza wa kadza sara wasilatan ila syarrin akbar.
Dan mereka apabila mereka melakukan fatwa dengan ini dan itu, maka jadilah fatwanya itu adalah sebagai wasilah. Yang wasilah ini akan mengantarkan kepada keburukan yang lebih besar. La ya'lamu madahu illallah. Dan keburukan ini tidaklah diketahui seberapa panjangnya, seberapa besarnya, kecuali Allah. Ini adalah yang sangat bahaya bagi orang yang memiliki hanya ilmu teoritis, namun dia tidak memiliki juga hikmah dalam berdakwah, yang akhirnya dapat menjadi kerusakan yang lebih besar. Dan alhamdulillah pada pasal yang ketiga ini, yaitu tentang hukum menuntut ilmu, telah selesai. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pada al-babu tsani di pertemuan yang akan datang insya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.